Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari Universitas Pamulang, program studi manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang restrukturisasi. Pengertian dan latar belakang restrukturisasi. Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya, bahkan hanya untuk membayar bunga bank saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi, yaitu penataan ulang sendi-sendi perusahaan. Restrukturisasi ditinjau dari segi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai upaya pembaharuan, yang mana bila dikaitkan dengan perusahaan adalah suatu upaya atau usaha memperbarui segala sesuatu yang menyangkut tentang perusahaan. Restrukturisasi dapat dibedakan menjadi 1. Restrukturisasi bisnis, yaitu penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing atau competitive advantage perusahaan. Restrukturisasi bisnis dapat ditempuh melalui berbagai alternatif. A. Regrouping atau konsolidasi. Contoh, penggabungan beberapa BUMN menjadi satu kelompok. B. Joint operation, yaitu mengundang manajemen yang sudah berpengalaman untuk diajak bekerja sama. C. Strategi aliansi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerjanya. D. Pemecahan bisnis ke dalam unit usaha atau yang dikenal strategi bisnis unti agar lebih mandiri dan efisien agar kinerjanya bisa diukur. E. Divestasi. F. Likuidasi perusahaan. 2. Restrukturisasi keuangan, yaitu penataan kembali struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu A. Menjadwalkan kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman. B. Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman. C. Mengubah utang menjadi modal sendiri. Debt equity swap, hutang dikonversi dalam bentuk saham. D. Menjual non-core business melalui spin-off, sell-off atau liquidation. E. Mengundang investor individu yang potensial atau disebut juga private placement atau karyawan dan manajemen untuk membeli saham perusahaan atau manajemen buyout. F. Penjualan saham kepada publik atau go public. Manfaat utama dari go public adalah 1. Mendapatkan tambahan fresh money atau fresh capital. 2. Memudahkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi. 3. Memudahkan dalam benchmarking company value. 4. Melalui market mekanisme dapat meningkatkan pengawasan manajer perusahaan. 5. Bagi BUMN, go public dapat mengurangi campur tangan birokrasi. Akuntabilitas pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih baik. 3. Restrukturisasi manajemen. Penataan manajemen dapat ditempuh dengan melalui beberapa cara, yaitu A. Business process reengineering, yaitu proses penataan ulang secara radikal manajemen dan bisnis perusahaan. B. Delaying dan right sizing adalah alternatif kedua yang dimaksudkan untuk mengurangi layer-layer dalam struktur organisasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi distorsi informasi akibat terlalu banyak jenjang organisasi. C. Downsizing dan downscoping. Downsizing yaitu pengurangan karyawan, sedangkan downscoping adalah pengecilan bisnis melalui pengurangan unit-unit yang tidak penting dan mempertahankan core bisnis saja. 4. Restrukturisasi organisasi. Penataan ulang organisasi dapat dilakukan dengan pergantian komisaris, struktur, manajemen atau menyangkut status perusahaan. Pada umumnya, restrukturisasi organisasi ditempuh melalui konsolidasi internal. Hal ini dilakukan melalui penciutan jumlah cabang, kantor wilayah atau jaringan distribusi. Sedangkan Jan Hoysada menyebutkan bahwa
Restrukturisasi adalah penataan ulang suatu struktur yang dapat dibedakan menjadi satu, restrukturisasi pasar. Misalnya, perubahan target pasar. 2. Restrukturisasi pelanggan. Misalnya, memutuskan hubungan dengan pelanggan yang sulit bayar. 3. Restrukturisasi operasional. Misalnya, penggunaan JIT, IRP, dan ISO. 4. Perbaikan struktur R atau L. Misalnya, menambahkan ekuitas dan mengurangi dana kredit untuk menekankan beban bunga. Mengurangi beban penyusutan. 5. Restrukturisasi organisasi atau manajemen. Misalnya akuisisi, merger, atau konsolidasi. 6. Restrukturisasi legal entitas. Misalnya dari CV menjadi PT, dari Perjan menjadi PT Persero, merger, dan konsolidasi. 7. Restrukturisasi citra entitas. Restrukturisasi pada dasarnya mempunyai makna yang netral, yaitu sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi, dan pemilikan saham. Pada dasarnya, restrukturisasi adalah suatu proses untuk secara terencana mengolah pola perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Perubahan-perubahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi lingkungan usaha atau faktor eksternal yang sudah berubah. Perubahan faktor eksternal harus diikuti oleh faktor internal, termasuk manajemen umum perusahaan, organisasi perusahaan, SDM, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknologi. Secara teoritis, terdapat 3 konsep dasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan korporasi, yaitu secara horizontal, vertikal, atau konglomerat. Pilihan terhadap cara tadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing dan bagaimana cara pandang manajer, pengendali, memaknai, dan pemilik usaha perusahaan menerapkan kepentingan. Bentuk-bentuk restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan dari aspek hukum yang dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum. Dalam hal ini, perseroan terbatas. Dalam hal ini, Undang-Undang PT memberikan peluang kepada dan kesempatan kepada korporasi PT melakukan restrukturisasi dengan 3 kemungkinan, yaitu merger atau penggabungan, konsolidasi atau pelemburan, dan akuisisi atau pengambil alihan yang diatur lebih lanjut pada PP 027 tahun 1998, di mana bentuk restrukturisasi tersebut antara lain: 1. Merger dan konsolidasi. Merger adalah penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti operasi. Hasil akhir proses merger adalah sebuah entitas yang lebih besar. Konsolidasi pada prinsipnya sama dengan merger, tetapi pada konsolidasi sebuah perusahaan baru tercipta. Dalam hal ini, baik nama perusahaan dibeli maupun nama perusahaan pembeli akan hilang dan digantikan oleh sebuah perusahaan baru. 2. Akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan atau pembelian perusahaan. Akuisisi dapat dibedakan menjadi 2, akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham diawali dengan tender offer oleh perusahaan yang akan membeli kepada para pemegang saham perusahaan yang akan menjadi target. Di Indonesia, peraturan hukum menentukan seorang pemegang saham untuk melaporkan kegiatannya kepada Bapepam setelah ia menguasai 5% saham suatu perusahaan. Apabila memiliki sampai 20%, maka ia wajib melakukan tender offer apabila untuk mendapatkan hak kontrol atas perusahaan. Jika pemilikan mencapai 25%, ia wajib tender offer walaupun tidak punya niat mendapatkan hak kontrol. Akuisisi aset adalah pengambil alih perusahaan lain dengan membekukan
sebagai aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli secara hukum tetap berdiri. Akuisisi dapat dikategorikan menjadi A. Akuisisi horizontal, B. Akuisisi vertikal, dan C. Akuisisi konglomerat. 3. Divestasi adalah proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan. Divestasi dapat berupa voluntary divestiture dan involuntary divestiture. Voluntary divestiture dilakukan oleh perusahaan dengan alasan-alasan ekonomis. Sedangkan involuntary divestiture dilakukan karena pelanggaran hukum. Motif divestasi antara lain efficiency gain, information effect, wealth transfer, alasan perpajakan, dan kebutuhan akan kas. Bentuk-bentuk divestasi. A. Sell off, yaitu divestasi yang melibatkan seluruh perusahaan atau beberapa unit bisnis, divisi atau lini produk. B. Spin off, yaitu divestasi yang menjual unit bisnis tidak untuk kas, tapi biasanya saham diterbitkan untuk memegang saham perusahaan induk perusahaan. C. Akuisisi adalah pengambil alihan atau pembelian perusahaan. Akuisisi kedua macam divestasi tersebut, tapi perbedaannya saham dari unit bisnis yang akan divestasi dijual ke publik melalui bursa. D. Swastanisasi atau going private adalah mengubah perusahaan publik menjadi milik pribadi atau swasta. 2. Leverage buyout adalah transaksi going private yang dibiayai dengan hutang. Ciri LBO adalah pembelian dilakukan dengan kas bukan dengan saham. Sedangkan menurut Gunadi, bentuk-bentuk dari restrukturisasi perusahaan terdiri dari 1. Merger atau penggabungan usaha, 2. Konsolidasi atau pelemburan usaha, 3. Likuidasi atau pembubaran usaha, 4. Kepailitan atau pembangkrutan, 5. Split off pemecahan usaha, 6. Spin off atau pemekaran usaha, 7. Revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap, 8. Rekapitalisasi penataan kembali permodalan, 9. Reorganisasi usaha. Berdasarkan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan tersebut, sesungguhnya kuasai reorganisasi termasuk di dalam restrukturisasi perusahaan, karena kuasai reorganisasi dilakukan dengan menilai kembali aktiva tetap yang merupakan bagian dari menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar. Alasan dan tujuan restrukturisasi. Kegiatan melakukan restrukturisasi tersebut pada satu sisi memang merupakan satu langkah positif untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, pada sisi lain terjadi kemungkinan yang sebaliknya, yaitu korporasi yang harus dikorbankan untuk dilikuidasi sehingga eksistensinya menjadi lenyap. Sekian dari penjelasan materi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.